Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar guys? Semoga kalian selalu sehat, baik-baik aja, semangat terus kayak biasa. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton channel aku, selamat datang. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam ya guys. Jadi jangan lupa ditonton, jangan lupa di subscribe juga. Oke guys, hari ini aku mau bahas satu kasus yang bikin kesel banget, gondok. Dan walaupun akhirnya pelaku berhasil tertangkap, tapi kayaknya nggak puas banget gitu teman-teman. Ceritanya tentang seorang wanita yang dari luar kelihatan baik, ramah, pokoknya kayak wanita normal aja seperti biasanya guys. Tapi ternyata kalau udah dalam rumah, dia itu berubah jadi iblis dan dia membuat hidup keluarganya semacam di neraka gitu. Beberapa orang yang menumpang tinggal di rumahnya juga tiba-tiba menghilang secara misterius. Wih, kira-kira apa ya yang terjadi dengan mereka? Gimana cerita lengkapnya? Karena ceritanya lumayan panjang nih teman-teman, langsung aja yuk kita mulai bahas kasusnya. Kasus kali ini terjadi di Washington, Amerika Serikat tentang seorang wanita yang bernama Shelly Knotek. Dia lahir pada tanggal 15 April 1954. Shelly anak pertama dari 3 bersaudara. Dia punya 2 adik laki-laki yang bernama Paul dan Chuck. Dan masa kecil Shelly ini bisa dibilang sama sekali nggak stabil guys. Orang tuanya berpisah saat Shelly masih kecil, dan setelah orang tuanya bercerai itu, Shelly dengan kedua adiknya tinggal bersama ibu mereka yang bernama Sharon Todd. Tapi Sharon ini juga nggak merawat mereka dengan baik guys, karena Sharon punya masalah dengan alkohol. Dia adalah pecandu alkohol berat yang membuat dia pastinya jadi sering menelantarkan Shelly dan juga kedua adiknya. Dan pada saat Shelly berumur 6 tahun, ibunya merasa kayak, aduh, aku kayak udah nggak mau merawat anak-anakku lagi deh. Akhirnya Sharon membawa ketiga anaknya itu ke mantan suaminya yang merupakan ayah kandung Shelly ya, berarti bernama Les Watson. Dan kayak, Les, nih ya, mereka bertiga aku udah nggak mau ngerawat mereka lagi, aku udah nggak bisa mengurus mereka, nih kamu yang urus mereka sekarang. Semenjak itu Shelly dan kedua adiknya tinggal bersama ayah mereka, yang memang ayah mereka juga waktu itu udah nikah lagi sama wanita lain yang bernama Lara. Mereka tinggal di sebuah rumah daerah Raymond, masih di area Washington juga guys. Dan pada saat menikah dengan Les, Lara itu sama sekali nggak tahu kalau Les sudah punya anak, sudah punya 3 orang anak gitu ya guys. Jadi ya Lara baru tahu pas mereka bertiga dianterin ke rumahnya, terus kayak, hah, kamu udah punya anak 3 gitu loh. Tapi dari info yang aku dapat sih, Lara ini bukanlah ibu sambung yang jahat gitu ya teman-teman. Jadi pada akhirnya ya walaupun dia kaget banget, tapi akhirnya dia ikhlas menerima Shelly dan kedua adiknya itu. Mirisnya lagi nih teman-teman, semenjak Shelly pindah dan tinggal bareng dengan ayahnya itu, ibu kandungnya Sharon sama sekali udah nggak ngabarin, nggak kasih kabar ke mereka, nggak pernah ngunjungin mereka, nelfon, kirim surat atau berkabar apapun. Jadi Sharon itu ya kayak menghilang begitu aja dari kehidupan anak-anaknya. Dan aku yakin ini pastinya membuat Shelly terpukul banget. Tiba-tiba dia disuruh tinggal sama ayah kandungnya, ya walaupun ayah kandung, tapi kan dari kecil dia nggak kenal. Udah gitu ayah kandungnya menikah lagi dengan wanita lain, jadi ya dia harus tinggal dengan ayahnya yang belum begitu dia kenal, juga ibu sambungnya, plus dia ditinggalin sepenuhnya begitu aja oleh ibu kandungnya sendiri. Jadi ya membuat Shelly berpikir, apa aku nggak cukup baik? Kenapa aku ditinggalin sama ibu? Apa ibu udah nggak sayang lagi sama aku atau gimana? Mungkin karena ini juga ya teman-teman. Menurut ibu sambung Shelly yaitu Lara, semenjak Shelly dan kedua adiknya pindah tinggal di sana, mereka tuh jadi pemberontak banget. Mereka kayak pengennya tinggal sama ibu kandung mereka, cuma itu kan nggak mungkin karena memang ibu kandung mereka yang udah taruh mereka di sana, ninggalin begitu aja. Cuma ya namanya anak kecil kan nggak ngerti itu ya guys. Shelly sama sekali nggak mau menurut apa kata ayah ataupun ibu sambungnya, dan adik-adik Shelly pun ngikutin Shelly banget guys. Jadi Shelly itu punya
kendali yang luar biasa terhadap kedua adiknya. Jadi kedua adiknya itu bukan cuma sayang tapi takut banget gitu sama Shelly. Shelly bakal menyuruh adik-adiknya untuk melawan Lara. Mulai dari situ perilaku Shelly memang sudah kelihatan lumayan aneh dan serem juga, kayak nggak biasa ya untuk anak umur 6 tahun. Karena setiap harinya itu Shelly ada aja masalah yang dibuat untuk Lara. Dan Les pun sebagai ayah, sebagai kepala keluarga di situ nggak pernah berbuat apa-apa. Dia kayak menutup mata aja dengan segala macam tingkahnya Shelly. Pada umur 13 tahun, Shelly mendapat kabar kalau ibu kandungnya bernama Sharon tadi itu meninggal dunia guys, karena dipukulin sama suami barunya. Ini kan harusnya berita yang benar-benar menyedihkan. Tapi Shelly nggak menunjukkan emosi apapun. Dia nggak kelihatan terpukul, dia nggak kelihatan sedih. Ya kita nggak tahu ya dalam hatinya seperti apa. Tapi yang dilihatin di luar tuh ya seperti nggak ada apa-apa gitu. Dia biasa-biasa aja. Dan menurut banyak orang ya ini aneh juga. Pada saat ibunya meninggal ini, orang-orang pastinya memberi perhatian yang lebih kepada kedua adiknya Shelly yang memang saat itu masih kecil kan guys. Jadi Shelly ini malahan gak terima. Dia kesel gitu, kenapa harusnya semua perhatian tuh tertuju buat aku aja. Dan ini bikin Shelly jadi sering marah ke adiknya gak jelas, bahkan mukulin mereka guys. Dan lagi-lagi ayahnya, Les, diem aja. Pokoknya makin hari kelakuan Shelly itu makin keterlaluan. Dia mencuri, membakar, sering bohong ke orang tuanya, dan yang paling parah nih teman-teman. Dan aku nggak tahu ya, kok Shelly bisa sampai melakukan hal sejauh ini. Jadi dia akan taruh pecahan kaca di dalam sepatu keluarganya. Terus dia tungguin deket sepatu itu sambil ngeliatin. Sampai keluarganya itu pas keluarga pakai sepatu, pasti mereka kesakitan tuh. Dan Shelly bakal ketawa puas karena dia puas gitu ngelihat keluarganya kesakitan akibat pecahan kaca di dalam sepatu mereka itu. Gila gak sih? Anak belasan tahun udah punya pemikiran kayak gini. Terus ya guys, demi mendapatkan perhatian orang-orang, dia bilang ke para tetangga, ke sekolahnya, ke orang-orang sekitarnya, kalau ibu sambungnya yaitu Lara menyiksa dia. Padahal ini nggak ada buktinya sama sekali sih. Nah, ada satu hal lagi yang menurut aku berdampak besar banget buat kehidupannya Shelly, buat perilakunya dia juga nih teman-teman. Jadi Shelly itu punya nenek dari pihak ayahnya, yaitu ibunya Les yang bernama Anna. Shelly lumayan deket sama neneknya yang bernama Anna ini. Mereka sering menghabiskan waktu bareng-bareng. Shelly sering nginep di rumah neneknya itu, ikutin neneknya kalau kerja kemana gitu ya guys. Tapi masalahnya neneknya ini bukanlah contoh yang baik untuk Shelly. Dari pihak keluarga ayahnya Shelly itu kan punya bisnis, yaitu semacam panti jompo ya guys. Dan itu dijalankan oleh neneknya yang bernama Anna tadi. Menurut info yang aku dapat, Anna itu memperlakukan para stafnya di panti jompo tersebut dengan sangat-sangat tidak berkemanusiaan. Padahal mayoritas stafnya itu adalah orang-orang yang umurnya udah paruh baya. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia yang paling penting tuh apa sih? Ke kamar mandi ya guys, kayak buang air kecil, buang air besar, itu kan udah keharusan banget. Tapi kalau buat Anna, stafnya nggak ada punya kebebasan untuk itu. Setiap stafnya mau ke kamar mandi harus izin dulu sama dia. Kalau dia nggak bolehin ya udah jangan gitu guys. Dan kalau misalkan stafnya itu buat salah, bakal dihukum sama Anna. Tapi bukan cuma diomel-omelin kayak bos biasanya. Stafnya itu bakalan ditonjok sama dia, ditendang, dipermalukan di depan umum. Dan paling parahnya lagi nih teman-teman, Anna itu bakal narik kepala stafnya, dimasukin ke dalam kloset, ke WC gitu ya. Terus selagi kepala stafnya itu masih di dalam sana, di flash dong sama dia. Dan Shelly karena dia sering banget ikut sama neneknya, jadi ya dia juga udah sering ngelihat perlakuan kasar neneknya ke para staf tersebut guys. Dan aku nggak tahu juga kenapa Anna nggak pernah ditangkap atas kelakuannya ini, karena mungkin saat itu tahun 1960-an ya, jadi ya sistemnya belum sekuat sekarang dan para staff itu mungkin butuh pekerjaan banget, makanya mereka kayak ya terima aja digituin. Tapi aku juga gak ngerti sih, kasihan banget ya mereka. Dan Anna gak cuma ngelakuin hal ini ke para staffnya aja, tapi ke keluarganya, ke teman-temannya juga, ke orang-orang sekitarnya. Pokoknya Anna itu harus memegang semua kendali.
Bahkan suaminya aja takut banget loh sama dia guys. Dia itu sering melakukan KDRT ke suaminya. Dan pernah suatu hari suaminya bikin kesalahan yang membuat Anna benar-benar kesel. Apa yang dilakuin sama Anna? Suaminya nggak boleh tidur di dalam rumah. Suaminya disuruh tidur di dalam gudang yang kecil, dingin, kotor. Dan kalian tahu nggak sih suaminya suruh tidur di gudang itu berapa lama? Selama 20 tahun pernikahan mereka guys. 20 tahun. Gila ya, kok tega gitu loh. Dan suaminya juga kok bisa terima aja guys. Ini emang kasus yang aneh banget sih. Dan satu lagi yang harus kalian tahu ya teman-teman, Shelly itu adalah cucu kesayangan neneknya dan anak kesayangan ayahnya. Dia kayak princess buat ayahnya. Jadi apapun yang dia mau pasti dikasih. Gimana pun kelakuannya pasti dimaklumi. Gak heran Shelly ini jadi sama banget dengan neneknya. Dia juga gila pegang kendali. Dan yang harus digarisbawahi banget, Shelly juga kasar banget guys. Makanya walaupun di rumah tuh dia udah dramanya minta ampun, kelakuannya udah keterlaluan kayak apapun, ayahnya ya tetap maklumin, tetap maafin dan gak berbuat apa-apa. Pastinya dibikin Shelly gak kapok ya teman-teman. Akhirnya di umur 15 tahun dia melakukan satu hal yang lumayan ekstrim. Dia bilang sama guru-guru di sekolahnya, tetangga sekitar, kalau dia dilecehkan oleh ayahnya sendiri. Dilecehkan secara seksual guys. Waduh, ini parah banget ya. Ya pastinya pihak sekolah menanggapi itu dengan serius. Mereka pun akhirnya membawa Shelly ke dokter. Tapi tahu nggak sih, pada saat diperiksa oleh dokter hasilnya gimana? Ternyata Shelly itu masih virgin, masih perawan guys. Jadi ya tuduhan dia itu nggak bener sama sekali. Mendengar hal ini pastinya ayahnya kecewa banget sama Shelly. Karena seperti yang aku bilang tadi, Shelly adalah anak kesayangan ayahnya. Tapi kok tega-teganya, bisa-bisanya gitu dia melakukan hal ini. Karena hal ini akhirnya Shelly udah nggak tinggal lagi sama ayahnya, dia pindah ke rumah kakek dan nenek sambungnya. Yes, bukan ke rumah neneknya Anna itu ya, bukan. Tapi ke rumah kakek dan nenek sambungnya yang merupakan orang tua dari Lara. Mereka memperlakukan Shelly dengan baik, menganggap Shelly seperti cucu kandungnya sendiri. Tapi justru Shelly lah yang bertingkah, berbuat masalah di sana teman-teman. Jadi di rumah itu Shelly kan dimintain tolong untuk cuci piring. Tapi kalian tahu apa yang dilakuin sama Shelly? Dia malah buang semua piring, sendok, gelas, segala macam itu dibuang ke tempat sampah. Terus Shelly juga kan di sana menjadi babysitter. Dia jagain beberapa anak orang gitu ya. Dan aku nggak tahu juga kenapa itu orang kok percayain anaknya ke seseorang seperti Shelly. Apakah mereka mungkin nggak tahu kali ya? Tapi ya Shelly nggak menjaga mereka dengan baik. Jadi sama Shelly anak itu dimasukin ke dalam kamar, dikunciin dari luar, dan dia di ruang tamu nonton TV sambil ngemil, enak-enak gitu. Lebih parahnya lagi, Shelly juga membuat tuduhan palsu untuk kakek sambungnya. Dia bilang sama orang-orang kalau kakek sambungnya itu sudah melecehkan dia. Karena hal ini dia disuruh pergi lagi dari rumah kakek dan nenek sambungnya itu. Akhirnya Shelly tinggal nih sama salah satu om dan tantenya. Tapi kalian tahu gak sih, di sana Shelly berbuat masalah lagi, memfitnah omnya ini ke tantenya. Saking parahnya masalah yang Shelly buat, om sama tantenya tuh sampai bercerai guys. Gila ya. Karena saat itu dari pihak keluarga udah gak ada yang sanggup lagi mengurus Shelly. Akhirnya dia dimasukkan ke sekolah biarawati dan tinggal di asramanya. Tapi di sana pun dia buat masalah lagi guys. Kalian tahu dia ngapain? Dia kayak triknya yang lama lagi tuh. Dia pecahin kaca, terus pecahan kacanya itu dimasukin ke dalam sepatu teman-temannya. Dan akhirnya ya teman-temannya pada luka kan kakinya. Karena hal ini ya dia dikeluarin dari sekolah itu. Mau nggak mau dia balik lagi, pindah tinggal bersama ayah kandungnya dan ibu sambungnya. Sampai akhirnya Shelly sudah berumur 18 tahun, dia udah masuk usia dewasa, udah bukan tanggung jawab orang tuanya lagi. Dia keluar dari rumah orang tuanya dan dia udah mulai tinggal sendiri tuh teman-teman. Nggak tahu deh, mungkin dalam hati orang tuanya kayak lega kali ya, aduh akhirnya gitu. Shelly menikah dengan pacarnya bernama Randy Rivardo, dan mungkin seperti yang udah bisa kalian tebak, dalam rumah tangganya Shelly itu bener-bener mengontrol guys. Randy ini kan kerja di panti jompo milik keluarga Shelly ya, dan mentang-mentang ya suaminya kerja di perusahaan keluarganya, Shelly bilang sama nenek dan ayahnya, nanti kalau Randy gajian jangan dikasih ke dia ya, langsung aja kasih ke aku, kata Shelly. Dan keluarganya nurutin dong teman-teman. Setiap
Setiap gajian semua uang itu langsung dikasih ke Shelly. Ini tanpa persetujuannya Randy juga guys. Dan mending amat kalau Shelly sharing gajinya ke suaminya juga. Enggak, suami itu kayak cuma dikasih dikit doang. Pokoknya yang mengontrol semuanya itu Shelly. Apalagi Shelly ini memang nggak bekerja guys. Dia cuma santai-santai aja di rumah. Udah nggak kerja, bersih-bersih rumah, ngerjain pekerjaan rumah tangga juga enggak sama sekali. Dia nggak mau. Jadi ya Randy yang ngerjain setelah pulang kerja. Dan luar biasanya Randy itu nurut banget sama Shelly. Mirip banget nih hubungan Shelly dengan Randy sama hubungan neneknya Anna dengan suaminya yang memang mengontrol suaminya banget kan. Kalau mereka lagi berantem aja nih, Shelly bakal ngunciin Randy di luar, suruh tidur di luar aja gitu. Dan bikin aku lebih herannya lagi, Shelly itu kan sudah pernah memfitnah ayahnya dengan sangat parah ya, tapi ayahnya itu masih aja tetap terus ngikutin semua kemauan Shelly. Pas sudah menikah dengan Randy, Shelly udah pegang kan semua uang gaji suaminya itu, tapi masih kurang. Jadi dia masih suka minta sama ayahnya, tambahin dong ya buat aku beli tas, beli segala macam lah, sepatu, baju. Bahkan Shelly itu juga minta dibeliin mobil sama ayahnya. Dia udah dewasa guys, udah menikah, minta dibeliin mobil sama ayahnya coba. Shelly itu sampai pura-pura overdosis biar dibeliin mobil, tapi pas dibawa ke rumah sakit ternyata cuma ada 2 tablet aspirin yang ada dalam perutnya kata dokter. Pernah juga suatu hari Shelly minta beliin rumah sama ayahnya guys. Rumah dong teman-teman. Gila ya, pasti ayahnya jawab, nggak bisa lah ayah beliin itu Shelly. Dan apa yang Shelly lakukan? Dia punya trik lagi teman-teman. Dia ngelukain tangannya sendiri, dia ngelukain mukanya sendiri, dan dia bilang sama ayahnya itu adalah ulah perampok yang masuk ke dalam rumahnya, mengambil barang-barangnya dan menyerang dia. Dan dia bilang kayak, tuh kan ya rumah aku nggak aman, aku harus pindah dari sini. Emang ayah nggak khawatir aku kenapa-napa? Dan itu berhasil teman-teman, dibeliin dong beneran rumah sama ayahnya, rumah baru. Pada tahun 1975 Shelly melahirkan anak pertamanya, yaitu seorang anak perempuan yang diberi nama Nikki. Tapi gak lama setelah melahirkan itu dia bercerai dengan Randy, karena Randy akhirnya udah gak sanggup lagi menghadapi kelakuan istrinya. Parahnya nih guys, sebenarnya Shelly juga gak pernah menginginkan Nikki. Makanya pada saat Randy ngajak cerai, Shelly mau aja. Setelah melahirkan Nikki pun dia gak ngurusin Nikki sama sekali. Shelly langsung menyerahkan Nikki ke ibu sambungnya itu Lara, diurusin sama Lara. Gak lama Shelly menikah lagi dengan pria lain yang bernama Danny. Dari pernikahan keduanya ini Shelly punya satu anak perempuan lagi bernama Semi. Pernikahan Shelly dengan Danny cuma bertahan 5 tahun aja, habis itu mereka bercerai. Karena kelakuannya Shelly pada saat menikah itu ya nggak berubah, dia tetap suka mengontrol KDRT ke suaminya, dan pada akhirnya Danny udah nggak sanggup lagi menghadapi Shelly, dia minta berpisah. Setelah bercerai ini pada umur 29 tahun, tepatnya di tahun 1983, Shelly menikah lagi dengan suami ketiganya sekaligus suami terakhirnya, yaitu David Notek. David adalah seorang veteran angkatan laut yang bekerja di bidang konstruksi. Mereka pertama kali bertemu di sebuah bar, dan memang saat itu Shelly punya aura yang bisa memikat semua pria gitu ya. Dia cantik, percaya diri, dia kelihatan berani, ramah, bisa dekat dengan banyak orang, supel, dan semua hal ini bikin David terpesona banget. Apalagi David itu memang dikenal sebagai orang yang agak kaku, dan dia juga belum pernah menjalin hubungan serius dengan wanita manapun sebelumnya. Dia juga bisa dibilang nggak terlalu punya daya tarik untuk memikat wanita gitu ya teman-teman. Makanya pada saat Shelly nyamperin dia, ngajakin kenalan, terus mereka mulai deket, David ngerasa beruntung banget. Wah, bidadari kayak gini kok bisa deketin aku. David belum tahu aja ya dia guys ya dalamnya kayak gimana. Dan memang sepertinya Shelly itu selalu mencari pasangan yang gampang dimanipulasi, gampang untuk dikendalikan, karena dari suami pertama sampai ketiganya selalu begitu ya teman-teman. Sama David ini, awal-awal hubungan mereka aja Shelly udah bohong, dan ini bukan bohong yang kecil, tapi lumayan besar guys. Jadi Shelly bilang sama David kalau dia menderita kanker, dan kankernya itu udah parah. Shelly bilang sama David, kayaknya waktu aku udah gak panjang lagi nih, makanya aku takut banget nanti kalau aku kenapa-napa, kalau aku udah gak ada di dunia ini, siapa yang akan menjaga kedua anakku? Aku pengen banget punya orang yang aku percaya, dan nanti kalau aku udah gak ada, dia itu bisa menjaga kedua anakku, kata Shelly. Dan David mendengar kayak gini guys, langsung dia jiwa-jiwa pengen jadi pahlawannya keluar kan. Dia bilang, oh
"Oh tenang aja Shelly, tenang. Aku yang akan menjaga mereka. Aku akan selalu jagain kamu dan jagain mereka juga, walaupun kamu nanti udah gak ada." Akhirnya mereka menikah, tinggal di kota Raymond, masih di Washington juga. Nikki dan Sammy, anak pertama dan kedua Shelly, tinggal bareng dengan mereka juga, guys. Menurut tetangga dan keluarganya, Shelly dan David itu terlihat seperti pasangan yang harmonis. Mereka kelihatan seperti keluarga normal, yang bahagia, yang sejahtera. Mereka bahkan dikenal sebagai orang tua penyayang. Tapi guys, sebenarnya yang dilihat orang-orang dari luar itu beda banget dengan apa yang terjadi di dalam rumah. Karena Shelly itu ya sama seperti sebelumnya, dia adalah orang yang dominan, keras, kasar. Ya David aja takut sama Shelly, guys. Takut dia karena Shelly sering KDRT-in David. Dan David memilih untuk diem aja karena dia takut ditinggalin sama Shelly. Pokoknya apapun kemauan Shelly nih diturutin lah sama David. Jadi dari sini kalian udah bisa lihat Shelly mirip banget dengan neneknya. Kayak udah belajar banget ya dari neneknya gimana cara memanipulasi pasangan, mengendalikan pasangan. Pertama-tama Shelly mengisolasi David. Jadi dia itu nggak boleh ada hubungan apapun lagi dengan teman-temannya ataupun dengan keluarga sama sekali. Jadi mungkin Shelly pengennya ya David ngerasa punya dia doang, dan saat David cinta buta, nggak ada yang bisa ngingetin kan. Sama seperti sebelumnya juga, David yang bekerja, Shelly di rumah aja santai-santai melakukan apapun yang dia mau. Tapi waktu itu kan anak Shelly yang bernama Nikki tuh udah lumayan besar, jadi bisa disuruh-suruh tuh untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Sedangkan Shelly dia nggak pernah sama sekali mengotori tangannya untuk melakukan pekerjaan rumah tangga itu, guys. Kalau gaji David menurut Shelly kurang, dia akan memukuli David habis-habisan, dan dia juga bilang, "Kamu tuh suami yang nggak berguna, ayah yang nggak berguna." Dan David ya terima aja, dia nggak ngelawan. Terus habis mukulin David ini, Shelly bakal baik-baikin lagi. Dia minta maaf, terus dia bilang sayang sama David. Ya seolah-olah nggak terjadi apa-apa dan mereka baikan lagi. Saking tertekannya David ini ya teman-teman, suatu hari anaknya Shelly yaitu Nikki dan Sammy pernah mergokin David itu udah pegang pistol dan udah masuk pistolnya itu ke dalam mulutnya. Jadi dia pengen mengakhiri hidupnya sendiri. Gila banget ya. Tapi Nikki dan Sammy berhasil meyakinkan David untuk nggak melakukan hal itu, dan akhirnya David selamat ya, dia nggak jadi. Tapi ya semenjak itu David semakin nurut dengan Shelly, semakin ngikutin semua maunya. Dan memang ya menurut teman-temannya David, semenjak menikah dengan Shelly, David itu menjadi orang yang sering gugup, kelihatan stres, penakut, paranoid. Semakin hari David semakin termanipulasi oleh Shelly. Dia pokoknya nurutin semua yang istrinya bilang. Apapun itu, walaupun itu adalah hal-hal sadis, dilakuin juga sama dia. Dan memang kan Shelly memimpin di rumah itu ya teman-teman. Jadi dia bikin peraturan-peraturan. Dan kalau misalkan anak-anaknya itu melanggar peraturannya sedikit aja, dia bakal kasih hukuman. Dan hukumannya juga ekstrim banget. Shelly nggak segan-segan untuk mukulin anaknya itu dan berbagai macam hukuman lain yang nggak berperi kemanusiaan banget. Yang paling parah saat itu dihukumnya adalah anak pertama Shelly yaitu Nikki. Jadi tanpa alasan yang jelas, malam-malam dia bakal bangunin anaknya Nikki. Terus Nikki ini disuruh lepas semua pakaiannya, dibawa ke halaman belakang, disuruh guling-guling di lumpur. Terus Shelly suruh David ambil selang air dan nyemprotin itu ke Nikki, guys. Kalian bayangin ya, itu tengah malam dan kabarnya memang di Washington itu udaranya dingin, disiram air ya. Udah gitu Shelly bakalan sambil teriak-teriak, "Ayo David, hukum dia, hukum dia. Dia memang nggak berguna gitu, dia memang pantas digituin." Dia bakal teriak-teriak kayak gitu, guys. Itu anaknya loh, anak kandungnya. Habis pikir ya. Ini pun gak berlangsung sebentar ya teman-teman, gak cuma 5-10 menit, tapi berjam-jam. Kadang dari tengah malam sampai jam 4 pagi. Bayangin deh itu rasanya kayak apa ya. Udah menggigil, belum lagi rasa malunya. Jadi memang setiap malam Nikki itu akan tidur dengan perasaan was-was, apakah malam ini aku akan tiba-tiba dibangunin dan dikasih hukuman kayak gitu sama ibu. Aduh, itu bener-bener siksaan psikologi yang berat banget ya. Kedua anaknya, Nikki dan Sammy, juga nggak diizinkan ke kamar mandi tanpa izin Shelly, guys. Bahkan mereka itu nggak diizinkan untuk mandi sama sekali. Jadi mereka harus datang ke sekolah dengan bau badan yang luar biasa, baju yang kotor. Aduh, parah ya. Badan mereka itu kena air ya pada saat lagi dibawa ke halaman belakang, disiram di tengah malam itu. Dan aku bilang tadi kan memang Nikki yang paling parah kenanya. Cuma Sammy itu juga kena, guys. Dia nggak sesering Nikki sih, tapi ya kena juga. Shelly juga sering menyuruh kedua anaknya ini tanpa pakaian sama sekali di halaman belakang, suruh joget-joget gitu, terus suruh potong rambut
kemaluannya guys. Habis itu dikasihin lah ke Shelly, dan aku nggak ngerti juga nih kenapa sih Shelly harus ngelakuin hal kayak gini. Yang jelas setelah melihat anaknya melakukan hal itu, Shelly bakal ketawa puas. Dan tentu aja Shelly melakukan semua hal ini tanpa diketahui oleh para tetangganya. Dia selalu menjaga image-nya di depan para tetangga biar dia kelihatan seperti orang tua penyayang. Kalau di depan umum ya dia akan berubah 180 derajat, dia akan baik banget gitu sama anak-anaknya. Tapi kalau udah di dalam rumah, mulai lagi iblisnya keluar, dia ngelakuin hal-hal kejam ke anaknya. Tapi ya Shelly ini bener-bener deh, habis ngelakuin itu dia langsung minta maaf sama anak-anaknya, nyayangin mereka, kasih mereka hadiah. Jadi anak-anaknya itu ya mirisnya, walaupun udah digituin terus sama Shelly, dikasarin terus, mereka masih tetap kayak, oh mungkin aku harus bersikap baik, aku harus nurut sama ibu supaya ibu baik sama aku, kasih aku hadiah gitu. Dan akhirnya perhatian sama aku. Memar-memar yang dialami oleh anaknya juga tuh ditutupin pakai makeup guys kalau mereka mau ke sekolah atau keluar rumah, jadi nggak ketahuan. Lalu 2 tahun setelah menikah dengan David, Shelly melahirkan anak ketiganya, seorang anak perempuan yang diberi nama Tori. Dan sebenarnya David bingung juga nih pada saat Shelly ngelahirin itu, loh katanya kamu kena kanker, sakit, umurnya udah gak panjang lagi, kok bisa sampai hamil, melahirkan secara normal juga dan kamu gak kenapa-napa, bayinya gak kenapa-napa. Dan memang selama mereka menikah, Shelly itu tetap berpura-pura kalau dia kena penyakit kanker. Dia kadang suka bohong ya sama David, bilang mau ke dokter untuk kemo, bilang ke dokter untuk check up lah. Nikki dan Sammy itu punya ikatan yang kuat banget ya sebagai saudara. Tapi Shelly nggak suka loh ngelihat anak-anaknya akur begini. Dia takut, malahan takut Nikki dan Sammy ini bersatu, menyatukan kekuatan dan melawan dia guys. Makanya Shelly sebisa mungkin memecah belah kedua anaknya, ngadu domba nih kedua anaknya. Caranya gimana? Jadi Shelly yaitu bakal menganak emaskan Sammy. Nikki itu yang disiksa terus, Sammy ya ceritanya gitu ya disayang gitu sama dia, nggak terlalu disiksa seperti Nikki. Dengan harapan Nikki itu bakal membenci Sammy dan mereka nggak bisa bersatu, mereka nggak akur dan nggak bisa ngelawan dia. Plus mereka berdua kalau nggak akur ya bisa gampang dikendalikan juga sama Shelly. Pada tahun 1988 salah satu adik Shelly yang bernama Paul tadi masuk penjara guys, dan dia punya anak laki-laki berumur 13 tahun yang bernama Shan. Nah Shan ini nggak ada yang ngurus kan pas ayahnya masuk penjara. Akhirnya Shelly lah menawarkan diri, udah Shan tinggal sama aku aja, aku bakal ngurus dia. Orang-orang kan mikirnya kayak wah baik banget dia mau tanggung jawab gitu kan, mau ngurus keponakannya. Begitu juga yang ada dalam pikirannya Shan, aduh untung tante mau nampung aku ya. Shan merasa bahagia banget, dia mikir mungkin ini adalah sosok orang tua yang aku dambakan. Dan memang pada awal Shan tinggal bersama Shelly, ya Shelly itu memperlakukan Shan dengan sangat-sangat baik, sayang sama dia, perhatian sama dia. Belum ditunjukin nih aslinya nih teman-teman. Tapi semakin lama perlahan-lahan nih Shan disuruh kerjain pekerjaan rumah tangga ini itu. Tapi saat itu pun Shan nggak masalah karena dia ngerasa oh ya nggak apa-apa, ini sebagai rasa terima kasihku karena sudah mau diurusin gitu sama tante. Sayangnya pada saat itu Shan nggak tahu ya tempat apa yang dia masuki guys. Di tahun yang sama salah satu teman lama Shelly yang bernama Katie, dia baru aja kehilangan pekerjaan, dia nggak punya tempat tinggal, dan akhirnya lagi-lagi Shelly menawarkan Katie untuk tinggal aja di rumahnya. Yuk tinggal sama aku aja nggak apa-apa sampai kamu menemukan pekerjaan, sampai kamu punya tempat tinggal. Dan saat itu Katie pastinya senang banget, wah untung ada temanku yang bernama Shelly ini gitu kan. Jadi aku nggak usah harus kebingungan mau tinggal di mana. Di sana Katie tinggal gratis, tapi dia sambil mengurus ketiga anaknya Shelly, dan itu juga nggak masalah buat Katie, ya nggak apa-apa deh. Dan tentu aja pada saat Katie dan Shan tinggal bareng dengan mereka, Shelly masih terus melakukan penyiksaan kepada anak-anaknya. Saat itu Shan dan Katie takut diusir sama Shelly, jadi mereka nggak bertindak apapun, nggak ngomong apa-apa. Nah 5 tahun kemudian, tepatnya di tahun 93, Katie tiba-tiba menghilang guys. Pas ditanya sama tetangganya, Katie kemana? Kok nggak kelihatan? Dia nggak ada kabar segala macam. Apa yang dibilang oleh Shelly? Dia bilang, oh dia kabur sama pacarnya ke Hawaii. Gak lama kemudian, tepatnya di tahun 94, Shan juga menghilang secara tiba-tiba. Waktu itu dia udah umur 19 tahun kan nih, jadi kalau misalkan ada tetangga yang nanya sama Shelly, Shan kemana? Oh Shan dia pindah ke Alaska, udah dapat kerjaan di sana. Sebenarnya pada saat itu para tetangga lumayan curiga guys, soalnya kok Katie dan Shan ini setelah menghilang dari sana, pergi dari sana tuh nggak bisa dihubungin sama sekali, nggak ada kabar apa-apa lagi.
Tapi ya mereka nggak bertindak apapun, ya mereka melanjutkan hidup masing-masing aja gitu. Lalu akhirnya Nikki berhasil keluar dari rumah neraka itu, tapi bukan tanpa perjuangan ya teman-teman. Dia harus benar-benar cari celah untuk bisa pergi dari ibunya yang sangat-sangat mengontrol itu, yang menyeramkan banget itu ya guys. Jadi pada saat Nikki berumur 19 tahun, dia udah besar ya, dia udah mau mandiri nih, pengen hidup sendiri, pergi dari rumahnya itu jauh-jauh dari ibunya, tapi tentu aja nggak diizinin sama ibunya. Tapi pas dia udah dewasa itu juga, Nikki perlahan-lahan udah mulai berani ngelawan sama ibunya. Kalau dia dipukulin, dia bakal mukul balik guys. Dan Shelly kaget banget, kok bisa-bisanya anak aku ngelawan kayak gini. Nah, Shelly tuh ngerasa khawatir nih kalau Nikki sampai mempengaruhi Sammy untuk melawan dia juga. Akhirnya Shelly sendiri yang mengusir Nikki pergi dari rumah. Nikki dikirim ke rumah salah satu tante dan omnya. Untungnya tante dan omnya ini adalah orang baik guys. Jadi ya Nikki udah dapat tempat yang pas banget tuh. Pas di sana Nikki bilang, "Om, tante, ibu aku tuh bukan orang baik. Jangan balikin aku ke sana lagi. Aku nggak mau tinggal sama mereka lagi." Walaupun saat itu Nikki nggak jelasin secara detail ya apa aja yang udah dilakukan ibunya. Dan Nikki juga pergi ke polisi melaporkan apa yang dilakukan oleh ibunya secara detail guys. Tapi sayang banget polisinya itu nggak percaya karena cuma ada omongan Nikki doang, nggak ada bukti apa-apa. Shelly pun kelihatan seperti orang yang baik. Jadi petugas kepolisian nggak bisa melakukan apapun. Sementara untuk Sammy, pada saat dia kelas 3 SMA, dia juga berhasil keluar dari rumahnya itu. Jadi suatu malam dia diam-diam keluar dari rumahnya dan dia tinggal nih di rumah pacarnya selama beberapa hari sebelum akhirnya dia pergi ke rumah nenek sambungnya yaitu Lara dan tinggal di sana bersama Lara. Semenjak itu dia udah nggak pernah balik lagi. Nah, setelah Nikki dan Sammy keluar dari rumah itu, berarti di dalam rumah itu tinggal Shelly, David, dan Tori ya guys. Kenapa Nikki dan Sammy nggak khawatir meninggalkan Tori di sana bersama Shelly? Karena memang pada saat mereka di sana, Tori itu nggak pernah mendapat siksaan apapun dari Shelly. Jadi mereka pikir udahlah adik aman di sana. Tapi ternyata pada saat Tori berumur 10 tahun, dia mulai mendapatkan penyiksaan yang sama seperti Sammy dan Nikki. Sekitar 7 tahun setelah Shane menghilang, seorang pria tua yang bernama Ronald Woodward, 57 tahun, dia tinggal nih barengan dengan Shelly dan David. Sama seperti Katie, dia itu baru kehilangan pekerjaan, gak punya tempat tinggal, dan akhirnya ya menumpang di rumahnya Shelly dan David. Itu ditawarin juga ya sama Shelly. Awal-awalnya Shelly memperlakukan dia dengan sangat baik, tapi kasihan banget si Ron ini ya guys. 2 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2003, Ron juga menghilang tiba-tiba. Pas ditanya sama tetangga, Ron kemana? Aku nggak pernah kelihatan lagi. Shelly jawab apa? Dia bilang Ron pindah ke kota lain. Pada saat Ron menghilang, Tori juga kan masih berhubungan ya, berkomunikasi dengan kedua kakaknya yaitu Nikki dan Sammy. Nah, Tori bilang sama kakak-kakaknya itu, aku yakin Ron itu nggak pindah ke kota lain untuk kerja, tapi ada hubungannya dengan ibu. Saat itu Tori juga ngomong, kalian tahu gak sih kalau aku juga sering disiksa sama ibu. Nah, denger adiknya diginiin, mereka kayak pengen banget ya menyelamatkan adiknya. Mereka tahu rasanya kayak gimana. Jadi Nikki dan Sammy bilang, Tori coba kamu cari deh bukti di dalam rumah itu gitu tentang Ron. Dan akhirnya Tori menemukan perban berdarah bekas Ron di toilet, dibawa sama Tori, dikasih ke Nikki dan Sammy. Nikki dan Sammy membawa perban berdarah itu datang ke polisi dan melaporkan tentang semua hal ini, diceritain detailnya. Dan untungnya ya guys, pada saat itu kepolisian percaya dengan mereka dan langsung melakukan penyelidikan. Mereka menggeledah rumah Shelly dan David, dan di sanalah pada saat mereka cek halaman belakang rumah, mereka menemukan jasad Ron. Tim forensik nggak bisa menemukan dengan pasti apa penyebab kematian Ron, tapi mereka bisa melihat kalau jasad Ron itu penuh dengan luka bakar dan memar. Tubuhnya juga kurus banget. Karena hal ini, petugas mengambil hak asuh Tori dari Shelly dan David diberikan ke Nikki dan Sammy. Semenjak itu Tori diurus oleh kedua kakaknya guys. Pada saat datang ke polisi itu, Nikki dan Sammy bukan
bukan cuma menceritakan kecurigaan mereka tentang menghilangnya Ron, tapi mereka juga cerita penyiksaan yang sudah mereka terima sejak kecil dan apa yang terjadi pada Katie juga Shan. Menurut mereka, Shan dan Katie juga menerima penyiksaan sama yang seperti mereka rasakan. Bahkan Shelly menyiksa mereka sampai akhirnya mereka udah gak sanggup lagi dan meninggal, guys. Pertama, kejadian pada Shan. Jadi Shan itu disiksa sama seperti mereka tadi, sering tengah malam dibangunin, bawa ke halaman belakang, disuruh guling-guling di lumpur, disiram air, segala macam. Bahkan Shan ini disuruh tidur di dalam kandang anjing atau kandang kucing, menyuruh Shan untuk menggunting rambut kemaluan juga untuk diserahkan pada Shelly. Bahkan Shan ini juga pernah ya disuruh lepas semua pakaiannya barengan dengan Nikki. Mereka berdua tuh disuruh menari striptease, guys. Ya tuh bayangin deh, sepupu harus kayak gitu. Aduh, gak ngerti gimana perasaannya ya. Dan memang Nikki, Sammy, dan Shan itu akur banget. Mereka sering bertiga ngomongin gimana ya caranya nanti kita keluar dari sini, kita akan pergi dari sini. Nanti kalau kita udah pergi, kita akan melakukan ini, kita pergi ke sana yuk, ini segala macam. Mereka itu udah benar-benar deket banget ya, kayak punya satu sama lain lah. Nah, pada saat Katie datang ke rumah itu, Katie juga diperlakukan sama, dia mulai disiksa, bahkan dia tuh lebih parah, guys. Katie disuruh tidur di ruang bawah tanah yang dekat dengan mesin cuci, mesin pemanas ruangan, tanpa alas sama sekali, entah itu karpet, tikar, ataupun matras, dikasih cuma satu selimut doang. Astaga, parah banget ya, lebih parah dari binatang ini sih. Dan setiap malam sebelum tidur, Katie itu selalu dikasih obat penenang, supaya dia itu linglung, guys, dan ya lebih gampang dikendalikan pastinya. Gak cuma itu aja, Shelly juga membuat Katie kelaparan. Dia cuma diizinkan makan 1 kali sehari, malam hari, itu pun makanannya dikit doang yang dikasih. Kadang-kadang dikasih makanan busuk, teman-teman. Dan parahnya lagi ya teman-teman, Katie itu pernah disuruh dalam keadaan tanpa pakaian sama sekali, dibawa ke sebuah bukit. Dia disuruh naik ya ke bukit, dan di ujung bukitnya itu, di puncak bukitnya udah ada David menunggu. Setelah Katie sampai di puncak, didorong sama David, dia jatuh ke bawah. Dan itu bukitnya yang berbatu gitu loh teman-teman. Jadi pas terguling-guling itu ya Katie luka-luka semua badannya. Setelah dia jatuh, Shelly nyuruh Katie untuk naik lagi ke atas, didorong lagi sama David kayak gitu berkali-kali. Pastinya tubuh Katie udah luka-luka parah banget. Dan saat itu anak-anaknya Shelly menyaksikan, termasuk Shan juga menyaksikan hal yang dilakukan pada Katie ini, guys. Pasti kalian mikir, kenapa sih Katie nggak pergi aja, nggak kabur ngelawan atau gimana? Jadi menurut Nikki dan juga Sammy, Katie itu memang sangat dekat dengan mereka. Katie itu baik, guys. Dia selalu pengen ngelindungin Katie, pengen ngelindungin Nikki, Sammy, ataupun Shan. Dan kalau misalkan Shelly lagi fokus sama Katie, ya udah fokusnya ke Katie. Shan, Nikki, dan Sammy jadi berkurang tuh penyiksaannya. Dan Katie juga tahu tentang hal ini, dia pengen melindungi anak-anak itu. Makanya setiap kali Nikki, Sammy, atau Shan pengen bantuin, Katie selalu bilang, jangan bantuin aku, nanti kalian yang malah kena. Udah gak apa-apa, biar aku aja. Makanya Katie coba untuk bertahan sambil memikirkan jalan keluar untuk bisa menyelamatkan dirinya dan juga anak-anak itu. Karena kalau misalkan dia menyelamatkan dirinya sendiri doang, dia nggak mau meninggalkan anak-anak itu bersama Shelly di dalam rumah neraka tersebut. Baik banget ya Katie ya, guys. Dan kedua, karena memang Shelly itu juga sudah memutus semua hubungan Katie dengan keluarganya. Jadi kalau misalkan keluarganya ada yang ngubungin, itu Shelly kan yang ngangkat, dan dia bakal fitnah Katie yang macam-macam sampai keluarganya tuh benci banget ke Katie. Dan ini miris banget ya, kenapa sih keluarganya bisa percaya gitu. Jadi akhirnya Katie nggak diterima lagi sama keluarganya, dia nggak punya tempat untuk tinggal lagi, nggak punya tempat untuk berlindung lagi. Berat badan Katie semenjak tinggal dengan Shelly itu turun sampai 45 kg. Menerima semua siksaan kayak gini, Katie akhirnya nggak bisa bertahan lagi dan dia meninggal dunia, guys. Setelah meninggal itu, David membakar jasadnya dan abunya disebar ke pantai. Shan melihat semua yang dilakukan Shelly dan David pada Katie, dan Shan saat itu sudah mempunyai bukti foto. Jadi dia sempat moto pada saat Shelly menyiksa Katie, guys. Dia udah punya itu, dia udah punya niat untuk datang ke polisi dan menyerahkan foto tersebut sebagai bukti melaporkan Shelly dan David gitu loh. Tapi sebelum pergi ke polisi, Shan ngomong dulu sama Nikki, aku udah punya ini, aku bakal ke polisi. Pokoknya diceritain ya semua rencananya, kita bakal bebas, kita nggak bakal disiksa lagi sama ibu kamu gitu.
Tapi karena saat itu Nikki emang bener-bener udah dimanipulasi habis-habisan sama Shelly, jadi dia takut banget sama ibunya. Apalagi Nikki itu berkali-kali ngelihat ibunya selalu aja bisa lolos dari berbagai macam kejahatan yang dilakuin. Makanya saat itu Nikki berpikir, aduh gimana nih, aku aduin ke ibu apa enggak? Kalau aku nggak aduin ke ibu, misalkan nanti Shane datang nih ke polisi, terus tiba-tiba ibunya bisa lolos dari polisi, nggak dipenjara, bebas gitu kan. Dan ibunya tahu Shane sempat cerita ke Nikki, tapi Nikki nggak ngadu ke ibunya. Aku bisa dihukum habis-habisan nih, makin parah malah sama ibu. Saking takutnya dan berpikir macam-macam begitu, Nikki akhirnya mengadukan rencana Shane itu ke ibunya. Mendengar semua rencana Shane ini, Shelly langsung cepat-cepat samperin David, terus dia bilang, David, aku mau kamu habisin Shane hari ini juga, sekarang juga. Dan David mau dong melakukan hal itu, guys. Dia beneran menghabisi Shane. Kemudian David membakar jasad Shane dan membuang abunya di pantai sama seperti Katie tadi. Kasian banget ya anak ini, bukannya dapat perlindungan, malah kayak gini dong. Sedangkan untuk Ron, yang terjadi sama dia ya nggak jauh beda dengan Katie dan Shane. Dia disiksa habis-habisan sama Shelly, bahkan dia disuruh minum urinnya sendiri, guys. Dan yang terakhir yang membuat Ron kayak udah nggak bisa bertahan lagi adalah pada saat Ron itu disuruh lompat dari lantai 2 dan di bawahnya itu banyak batu-batu kan, guys. Kakinya benar-benar luka-luka. Setelah kakinya luka-luka itu, Shelly malah menuangkan pemutih ke kakinya Ron, yang akhirnya dia udah gak bisa nahan rasa sakit itu dan meninggal dunia, guys. Jasadnya dikubur sama mereka di halaman belakang rumah, yang akhirnya ditemukan oleh polisi tadi. Parah banget ya teman-teman, gak habis pikir loh aku, kok ada orang sesadis dan sekejam ini ya. Dan guys, menurut infonya ada satu kasus lagi ini yang diduga kuat pelakunya adalah Shelly. Walaupun memang Shelly nggak bisa dituntut karena kasus ini, soalnya bukti-buktinya itu kurang kuat. Pada tanggal 9 Februari 2002, Shelly bekerja sebagai pengasuh seorang pria tua yang bernama James McClintock, 81 tahun. Entah bagaimana, James itu akhirnya merubah surat wasiatnya dan semua asetnya itu diwariskan kepada Shelly. Nggak lama setelah merubah surat wasiatnya, James meninggal dunia akibat trauma benda tumpul di bagian kepalanya. Dan ini terjadi pada saat dia dijaga oleh Shelly. Tapi kematiannya dinyatakan sebagai kecelakaan dan Shelly mendapatkan semua aset milik James yang jumlahnya hampir 150.000 dolar. Kalian pasti bisa ngeliat dong segala kejanggalannya ini. Tapi ya seperti yang aku bilang tadi, ini baru dugaan aja. Menurut kalian gimana, guys? Pada tanggal 8 Agustus 2003, Shelly dan David ditangkap, tapi sayangnya mereka cuma bisa didakwa atas pembunuhan pada Ron aja. Karena pembunuhan pada Katie dan Shane itu cuma ada pengakuan dari Nikki, semi aja ya guys. Dan mereka nggak punya jasad, nggak ada jasad, nggak ada kasus gitu. David dan Shelly malah dikasih penawaran, guys. Mereka mengaku bersalah, dengan gantinya mereka akan diberikan hukuman yang jauh lebih ringan. Akhirnya David didakwa atas pembunuhan tingkat 2 pada Ron, dan kalian tahu hukumannya apa? 15 tahun penjara aja. Tahun 2018 kemarin, David sudah bebas. Udah bebas, guys. Gondok banget gak sih? Sedangkan Shelly sama seperti David, dia juga didakwa atas pembunuhan tingkat 2 pada Ron dan dia diberikan hukuman 17 tahun penjara. Kabarnya dia akan bebas di tahun 2022 ini. Ya Tuhan. Aduh, setelah semua yang mereka lakuin dong guys. Jangan sampai bebas ya guys ya. Heran ya, kenapa nggak dikasih seumur hidup sih hukumannya? Padahal mereka udah punya jasadnya Ron juga ya teman-teman. Nggak ngerti juga sih aku deh. Kasian banget nggak sih sama korban-korbannya? Mereka mengira Shelly dan David itu adalah orang baik yang dikirim Tuhan untuk membantu mereka, tapi ternyata ya cuma iblis berkedok manusia. Masing-masing korbannya itu bener-bener punya kisah hidup yang miris banget ya guys. Ya Allah, kayak Shane dari kecil dia punya ayah yang memang sudah bermasalah, nggak perhatian sama dia, sampai akhirnya ayah masuk penjara, dia tinggal sama tantenya, dipikir bakal bisa jaga dia, jadi sosok orang tua yang menyayangi dia, tapi dia malah disiksa habis-habisan bertahun-tahun sampai akhirnya dia nggak sanggup lagi menahan. Dan Katie juga ya, dia merasa oh ini teman lama aku yang baik akan menolong aku, tapi ya dia disiksa juga. Dan Katie ini luar biasa banget ya, dia melakukan itu untuk
melindungi anak-anak. Sementara Ron nggak kalah mirisnya, dia udah tua, nggak punya siapa-siapa lagi, nggak punya tempat tinggal, nggak punya pekerjaan, dikira bakal dibantu, ternyata disiksa begini. Apalagi anak-anaknya Shelly ya, mereka harus mendapat perlakuan kayak gini dari orang yang harusnya paling melindungi dan menyayangi mereka, guys. Tapi dari info yang aku dapat, Nikki, Sammy, dan Tori sudah melanjutkan hidup mereka dan mereka bisa mendapatkan hidup yang jauh lebih baik sekarang. Nikki dan Sammy itu sudah menikah, sudah punya anak, sudah punya pekerjaan yang baik. Sedangkan Tori juga sudah punya pekerjaan yang baik. Mereka bertiga masih terus berkomunikasi dengan baik. Pokoknya kita doain yang terbaik untuk mereka ya, guys. Semoga korban-korbannya juga bisa tenang di sana. Keluarga yang ditinggalkan, ya itu keluarganya yang melakukan ya. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa komen apa pendapat kalian ya, guys. Aku pengen banget dengar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya juga biar makin banyak yang nonton, aku makin semangat bikin videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.